Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan hadir di podcastnya Mr. Adit. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, bapak ibu guru, serta anak-anak yang di rumah, hari ini kita kembali bergabung di podcast Mr. Aditya. Oke, hari ini Mr. sudah bersama dengan bintang tamu spesial ya dari alumni SMP IT Dinamika Umat angkatan pertama ya. Angkatan yang paling awal ya, atau dibilang angkatan tua juga boleh ya. Generasi apa Yun? Kolonial ya? Ya, kolonial katanya ya. Jadi ini namanya adalah Yuni Permatasari ya, atau mungkin yang lebih dikenal dengan Kak Yuni ya, kalau di DU ya, Kak Yuni. Oke, hari ini kita akan undang Yuni untuk membahas berbagai pengalaman dia selepas SMP, di SMA, dan juga sekarang lagi kuliah ya. Ya, dan juga ternyata yang paling hebat, walaupun dulu murid, sekarang sudah menjadi guru. Wow, luar biasa kan? Oke, hari ini kita akan bincang-bincang ya dengan Yuni Permatasari, salah satu alumni SMP IT Dinamika Umat angkatan pertama. Oke, Yuni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah ya. Mister ya. Mister, betul, hati-hati. Iya. Oke, Yuni, ya wah. Dulu kita pertama kali ketemu Yuni pas kelas 8 ya. Iya, betul. Kalau nggak salah ya. Itu tahun berapa Yun? 2012 ya? 2011. 2011. 11 ya. 2011. Yuni masih kelas 8 atau kelas 2 SMP. Masih unyu-unyu dulu ya. Imut-imut. Sekarang sudah sangat dewasa sekali ya. Sudah menjadi seorang ustazah. Masya Allah. Menjadi seorang guru. Wah. Yun, wah. Berarti Yuni kan lulus SMP tahun 2013 ya? Iya, 2013. Yun, Mr. Adit mau tanya ke Yuni nih, boleh ya? Iya. Yun, selama 3 tahun di DU, apa sih Yun pengalaman yang berkesan dan susah untuk dilupakan? Banyak banget sih Pak. Banyak banget. Ya, banyak banget. Apa Yun? Boleh nggak berbagi dengan yang di rumah? Ya dari karena masuk DU gitu kan, jadi lebih kenal. Maksudnya karena masuk DU jadi tahu menghafal Quran gitu kan. Itu sih yang paling bersyukurnya, karena masuk DU jadi awal mula menghafal Quran, terus karena didikan DU bisa sampai sekarang gitu sih. Karena karakter dari DU masih melekat lah istilahnya di dalam diri gitu. Wah, luar biasa. Masya Allah, ya. Masya Allah. Apa yang masih melekat Yun? Ya karena ajaran DU gitu kan, apalagi dengan tagline-nya sekolah tanpa bersih, tanpa cleaning service gitu kan. Jadi kan yang karena bersih itu jadi bisa menerapkan ya tidaknya di diri sendiri ataupun nanti ke murid-murid gitu. Betul, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Sekarang Yuni sudah berapa juz hafalannya? 30 nih, 30 ya. Wah, belum. ya. Belum. Adalah sekian. Tapi meningkat ya. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Dulu waktu di SMP juga termasuk yang hafalan tertinggi Yun ya? Iya. Ya. Kalau dulu kan di SMP kan targetnya itu 4 juz ya? Iya, 4 juz. 4 juz dulu anak-anak siswa ya? 4 juz. Dan sekarang mungkin sudah berapa nih? 30 kayaknya ya, 30 juz. Belum. Tapi karena rendah hati sih Yun nih. Ya, humble ini anaknya. Ya, luar biasa. Yun, oke, setelah SMP lulus, Yuni waktu itu kemana? Masuk SMK Lukman Al-Hakim. SMK Lukman Hakim, oke. SMK tuh ya? Iya, SMK. Mengambil apa jurusannya? Administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran, oke. Selama di LH berarti ya? Iya, LH. Selama di LH, apa Yun pengalaman yang didapatkan lagi? Iya,
Kan awalnya dari DU udah punya pegangan nih, udah punya pegangan hafalan Quran gitu kan, Mantap. Masya Allah. Masya Allah. Ya karena DU tuh. Terus masuk LH, waktu itu di LH belum ada guru Quran, belum ada menghafal Quran. Waktu Yuni masuk gitu Oh kan. gitu. Baru ada itu waktu kelas 2 atau kelas 3. Ya, makanya sampai sekarang gitu kan. Jadi di LH jadi karena ada misalkan ada siswa yang udah hafal Quran gitu, jadi diambillah atau dicarilah guru Quran gitu, guru tahfiz Jadi gitu. Yuni juga sempat ngajar juga waktu itu. Maksudnya sempat bantu guru, Bantu guru untuk terima setoran. Oke. Jadi pas waktu sekolah tuh, waktu Iya. pas masih sekolah di SMK dan juga ikut bantu guru. Iya, Oke. waktu itu. Jadi ya karena itu jadi sempat ikut lomba-lomba tahfiz kayak gitu. Ya. Dulu kita pernah ketemu ya, Yun di Iya. LH waktu Mister mendampingi lomba Iya. Marawis. Iya, Ya kan? iya, Bener kan? Iya, benar. Angkatan 3 tuh ya. Si Ranti itu ya, Alvin kan? Iya. Dan Iya, menang iya. kita tuh. Iya, Dulu kan menang juara terfavorit ya. Iya kan? itu waktu Yuni masih sekolah kan, masih sekolah. Masih sekolah. Iya. Waktu itu masih kelas berapa tuh? Kelas 10 atau kelas 11 tuh itu? Kelas 10 kayaknya. Kelas 10 ya. Kita ketemu lagi Yuni udah memakai pakaian ungu-ungu kan. Iya. Wih, Yuni nih kan ketemu, wah luar biasa ya. Jadi dulu selama sekolah di SMK Luman Hakim, Yuni ikut bantu ngajar tahfiz gitu ya. Bukan ngajar sih maksudnya. Setoran hafalan. Iya. Gitu. Jadi menerima anak-anak yang menghafal Quran. Iya, Ya, bantu-bantu. bantu-bantu gitu ya. Oke. Dan setelah dari Luman Hakim, Setelah dari Lukman Hakim, langsung kuliah atau Enggak. langsung ngajar lagi? enggak, waktu itu nunda 1 tahun. Setahun. Sebenarnya itu enggak ada rencana buat nunda sih. Sebenarnya waktu itu kan abis lulus cari beasiswa kuliah. Iya. Gitu. Waktu itu sempat tes beasiswa di Stay Tazkia. Oh, STIE Tazkia. Oke. Tazkia. Dan terus waktu itu udah dan kebetulan ada lembaga tahfiz yang juga beasiswa gitu kan. Nah jadi udah ikut 2, jadi ikut di Stay Tazkia tesnya sama di lembaga tahfiz yang ada di Banten gitu. Terus sambil nunggu pengumuman dari Stay Tazkia, ternyata yang di lembaga tahfiz diterima. Diterima? Oke. Dan di Stay Tazkia juga ternyata diterima. Oh, luar biasa. Gitu. Memang beda kalau anak pintar mah. Ya Masya Allah. Iya diterima kan, jadi terima dua-duanya kan. Jadi sempat bingung tuh mau pilih yang mana gitu kan. Terus akhirnya konsultasi sama salah satu guru yang ada di LH gitu kan. Terus guru tersebut menyampaikan maksudnya kalau menghafal Quran kan nggak ada nggak ada kesempatan lain gitu. Misalnya kalau nanti tua bakalan susah gitu kan menghafalnya. Kalau masih muda kan masih cepat menghafalnya, masih untuk mutkinnya juga masih bisa gitu kan. Sedangkan kalau kuliah kan masih bisa meskipun udah tua masih bisa untuk kuliah. Misalnya Iya, kalau kuliah gitu ya. Kayak gitulah. Tapi kalau menghafal Quran kalau udah semakin tua semakin susah ya. Iya kayak gitu, itu saran dari salah satu guru gitu kan. Ya udah akhirnya setelah diskusi sama orang tua menyerahkan sepenuhnya ke Yuni gitu kan. Jadi akhirnya nerima yang lembaga tahfiz yang di Banten. Iya, jadi di sana hanya menghafal Quran. Setahun sana? Enggak. Oh. Masih panjang. Oh, panjang lagi ya? Oh, panjang. Masih panjang ya? Oh, masih panjang. Jadi gimana? Apa intinya? Jadi pas ke Banten. Iya. Pas ke Banten ternyata di sana cuma dapat 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan karena Yuni sakit dan sebagainya gitu kan. Akhirnya Yuni dibawa pulang sama orang tua. Sakitnya karena rindu kali sama orang tua. Ya nggak tahu. Sakitnya karena rindu orang tua kali. Atau rindu siapa? Hah? Aduh. Ya pokoknya gitulah. Ya. Cuma 2 bulan sana. Iya, cuma 2 bulan. Sakit. Iya. Tipes, bukan? Ya. Bukan tahu sih. Ya sakit lah ya, sakit ya. Sakit. Terus pulang ke rumah gitu. Iya. Oke. Gitu akhirnya orang tua khawatir kan. Jadi ya udahlah nanti nggak kesana lagi dulu gitu. Kayak gitu aja. Intinya cuma dapat 2 bulan di sana. Itu lembaga pesantren. Jadi di sana lembaga tahfiz. Jadi kita ngafal. Nanti kalau misalnya udah
udah dapet 30 juz, ya sambil mutkinin kita kayak mengabdi di sana sambil ngajar di sana gitu. Di sana kan ada di sana ada SD dan SMP, SMA-nya. SD, SMP, SMA. Oh, ada sekolah juga gitu. Iya, ada sekolah juga. boarding school di Oke, sana. Boarding school. Jadi kayak di sana kayak mencetak guru untuk ngajar di sana begitu, guru tahfiz di Oh, guru sana tahfiz. gitu. Oke. Oh, dia yang di apa namanya? Yang menjadi guru itu sana memang alumni sana gitu. Iya, gitu. Pas Yuni 2 bulan di sana sudah dapat berapa jus? Ada Hah? apa? Ada. Malu-malu ini. Tapi benar-benar nyaman nggak sana? Nyaman sih, enak. Nyaman, Ya enak, suasana juga. Cuma karena sakit ya? Iya. Karena sakit harus pulang gitu ya? Terus nggak kembali lagi? Iya, karena orang tua juga khawatir. Orang tua mungkin khawatir ya, iya sih. Soal perempuan sih ya. Iya. Kan khawatir pasti. Dan setelah itu? Ya setelah itu karena apa namanya nggak dibolehin lagi misalnya itu, jadinya di rumah aja selama kurang lebih 1 bulan. Habis itu di samping rumah juga ada PAUD, jadi bantu-bantu ngajar PAUD itu selama PAUD. Iya selama 1 tahun. Oke. Gitu di situ. Nah, setelah itu barulah kepala sekolah LH menghubungi untuk jadi tenaga TU. Oh, TU. Iya. Gitu. Waktu itu kita sempat juga ketemu lagi nih Yun, waktu Mister ngawas UN Ya, di LH. Ya kan? Iya. Itu tahun berapa Yun ya? 2018 ya? 2018. Iya, 2018. Ya kan bener ya? Waktu itu Yuni di TU ya? Masih TU apa sudah ngajar? Itu udah ngajar ya? Udah ngajar. Udah ngajar, Iya, udah ngajar. Sudah ngajar ya? Ya itu tahun 2018 Mr. Adit ngawas UN di situ kan? Ya 4 hari ya? Iya. Luar biasa ya, sangat berkesan sekali. Ya, berkesan sekali. Nah oke, Yun lanjut ya. Nah pas kepala sekolah LH menghubungi Yuni untuk jadi staf TU, akhirnya Yuni bersedia. Iya, karena waktu itu kan mau masuk tahun ajaran baru kan, jadi ya udah izin minta izin ke yang waktu itu ngajar PAUD itu kan, jadi ya udah minta izin untuk nggak bisa ngajar lagi, jadi akhirnya pindah ke LH. Gitu. Udah full day tuh, setiap hari masuk. Iya, setiap hari. Setiap hari masuk. Terus awal cerita Yuni bisa menjadi guru di LH bagaimana Yun? Ya kan jadi selama 1 tahun jadi TU, selama 1 tahun jadi TU, terus itu berarti tahun 2017. 2017. Benar nih. Iya kayak 2017. Oke. Ya. 2017. Terus sambil jadi TU sambil daftar kuliah. Oke. Daftar kuliah di tadinya mau di Wika. Tapi karena waktunya juga tidak memungkinkan, karena waktu itu kan jadi TU sampai sore ya, waktu itu kan masih sampai sore kan, masih sampai sore, terus nggak bisa juga tuh, ya udah akhirnya ngambil yang di Unpam. Di Unpam, oke. Kalau di Unpam mah waktu fleksibel ya? Iya, di Unpam jadi ngambil yang kelas karyawan. Kelas karyawan. Yang hari Sabtu, Minggu. Sabtu aja. Sabtu dari aja. pagi sampai sore. Oh, berarti nggak mengganggu pekerjaan. Iya. Gitu. Mengambil jurusan? Matematika. Asik, matematika. Iya, matematika. Ya, itu kemauan sendiri? Iya, karena waktu itu kan sempat diskusi apa yang ngambil jurusan apa gitu kan, sama itu diskusi sama guru lah gitu. Terus yang dibutuhin nih kalau misalnya mau jadi guru atau apa yang dibutuhin, kalau nggak bahasa atau yang eksak matematika gitu kan. Udah ini ngerasa kalau di ini tuh kurang gitu di bahasa gitu kan. Bohong. Iya. Bohong, Miftah ya. Bahasa Arab jago, Indonesia jago. Apanya yang kurang-kurang? Hah? Bahasa Inggris kurang, Pak. Ya bisa itu. Bisa ya? Hah? Gitu. Ya udah akhirnya karena ini suka matematika. Oh, suka juga ya. Suka matematika, ya udah akhirnya ngambil matematika. Oke. Karena emang suka dari awal. Iya. Suka. Oke. Dan sekarang ngajarnya juga MTK? Iya, alhamdulillah ngajar di SMK. SMK-nya. Wah, luar biasa. Berarti dari Yuni pertama kali ngajar menjadi guru tuh di SMK Luman Hakim. Enggak, sebelum ngajar itu kan TU, dari TU ngajar SMP-nya dulu. Oh, SMP dulu. Iya, Luman Hakim juga?
Iya, Lukman SMP Hakim Lukman juga. Hakim. Di situ yang awal ngajar itu IPA. Oh IPA. Malah IPA. Oh, oke. Ya karena kan itu kan ini ngambil jurusan MIPA matematika. Gitu waktu Oh itu. pas dong berarti. Jadi ngajar IPA. Oh, oke. Gitu. Tapi itu selama 1 tahun. Setahun. Selama 1 tahun. Terus satu tahun kemudian khusus ngajar tahfiz aja. Oh, tahfiz. Masih di SMP. SMP-nya masih. Jadi koordinator guru Quran. Wih. Masya Allah. Masya Allah. Emang begitu kalau Hafizoh ya. Beda emang. Gitu. Jadi di SMP berarti selama 2 tahun. Tahun pertama ngajar IPA, tahun Kedua, berikutnya guru Quran. Guru Quran. Gitu. Wih. Terus Dan tahun sekarang diamanahin di SMK. di SMK aja. Ngajar ngajar matematika. Matematika aja. Matematika, IPA enggak. IPA udah enggak. Oh. Terus ngajar keuangan kan di SMK ada Oh, yang jurusannya. jurusan Jurusan yang keuangan. produktifnya. Kalau guru Quran masih? Enggak justru. Oh enggak. Oh gitu. Kenapa ada guru lain ya? Ada Ada guru guru lain yang kalau di lain SMK ya? udah ada guru. Udah guru lain ya. Gitu. Ya, tapi yang penting bisa fokus ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa ya menjadi guru matematika dan keuangan di SMK Lukman Hakim ya, dan sambil kuliah sekarang kan? Semester? Semester 8 akhir. Alhamdulillah dikit lagi sarjana. Doain. Amin. Doain. Sekarang lagi nulis dong. Ya masih Proses. proses lah. Bab berapa? Nah, Pak. Ah. Masih proses apa? Aduh, pusing Oh, dah. udah mulai belum? Hah? Masih banyak Oh, tahapan-tahapannya. masih tahapannya. Ya, Iya. mudah-mudahan sih cepat lulus. Amin, amin, Ya, amin. kan beda kalau udah Uni Permatasari SPD. Bukan Apa nanti bukan gelarnya? jurusan pendidikan sih, Oh, karena di umum ya? Karena di iya MIPA lupa. umum? Iya. MIPA umum. Jadi apa Jadinya nih? SMAT. Oh, ESMA, baru itu. Yang tadinya SSI untuk Oh, saya iya. itu. Sekarang diganti Saya. jadi SMAT. ESMA matematika. Iya. Wih, keren baru itu berarti ya. Iya, Pak. ESMAT. ESMAT. Berarti sarjana matematika. Mm-mm. Bukan S sarjana mati bukan. Ya Allah. Sarjana sakmat. Jangan. Ya wah, luar biasa. Oh, sekarang baru ya SMAT ya gelarnya. Kalau dulu kan SSI ya. Iya, dulu SSI. SSI. Wah, luar biasa Yun. Ayo kejar Yun. Iya, Wah, doain Pak, doain. mantap. Berarti S1 selesai S2 deh. Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan sih ya. Yun, jadi guru enjoy nggak Yun? Ya, gitulah Pak. Hah? Gimana? Ya, kalau masalah waktu enjoy pastinya karena banyak waktu luang gitu kan, jadi bisa untuk nyambi lah istilahnya gitu. Nyambi, Terus jadi guru juga bisa sedikit-dikit mengenal karakter anak Pasti. yang nantinya buat nanti gitu. buat nanti Buat gitu. nanti Pak. apa nih? Itu nanti tahu. Harus jelas dong, jelas. Buat nanti apa? Hah? Ya buat nanti mengajar ke anak sendiri Anak gitu sendiri, Pak nah, gitu. gitu. Jadi kan dia tahu Iya. karakter anak-anak gitu harus gimana kitanya nanti Oh, berarti gitu. udah persiapan nggak ya? Ya harus dari Sambil. sekarang lah ya. Harus sambil gitu ya? Iya. Iya dong. Ya. Oh gitu, ya bisa sih. Ya. Tapi Yun emang Yuni sebagai guru muda nih, ya kan masih muda dong. Iya. Masih guru muda, single lagi. Iya. Ya kan? Mengajar SMK anak-anak yang sudah ABG. Heeh. Ya, tentunya usia nggak jauh beda dong. Iya. Ya kan? Itu Yuni pernah nggak misalnya kayak digodain gitu? Sering. Sama anak-anak muridnya yang cowok gitu. Manggilnya apa sih? Bu apa sih kalau di sana? Iya karena mungkin karena waktu itu Yuni ngajarnya di SMP, jadi anak SMK tuh manggilnya Kak. Oh, Kak, iya. Iya, iya. jadi Karena sampai nggak jauh beda sih usianya. jadi anak kelas yang kalau sekarang anak yang kelas 12 11 masih manggil Kak. Tapi anak kelas Yang baru, anak 10, kelas Bu. 10 Bu ada yang ustazah, ada yang Oh, gitu. iya. Gitu. Gimana? Sering digodain tuh berarti? Iya. Digombal-gombalin gitu kan? Iya. Kan lagi tren tuh kan? Heeh. Ya kan anak-anak kalau udah gurunya muda nih single kan pasti digombal-gombalin. Iya. Ya, wih. Ya. Iya sering. Tapi itu gimana Yuni? Apakah merasa risih atau gimana? Enggak sih, justru karena itu jadi apa namanya membuat anak merasa lebih nyaman aja sih. Jadi kan apalagi
ngajar matematika di SMK kan, Iya. maksudnya Oh. matematika kan lebih apa sih, anak-anak kayak lebih kayak jarang yang suka gitu kan matematika gitu kan. betul. Apalagi kalau misalnya gurunya udah galak misalkan, terus ngajar matematika jadi susah masuk gitu makin kan. stres. Gitu kan. Jadi Makin lebih ngajak anak untuk belajar lebih enjoy aja sih. Jadi biar lebih cepat nangkap untuk matematika gitu. Iya, Jadi nggak masalah sih Nggak kalau misalnya masalah ada ya. gombalan-gombalan Ya, gitu. selama itu tidak melampaui batas ya, Iya. betul ya. Selama itu enjoy gitu kan, kita bisa sebagai sahabat gitu kan. Iya gitu. Nah, gitu. Iya. Yun, misalnya gimana mereka gombalinnya? Misalnya gimana misalnya? Kan berarti kan punya pengalaman nih kan sebagai guru Iya. muda nih. Gimana Yun? Iya paling apa sih, kayak kan misalnya ada manggil Kak gitu kan. Heeh. Ya paling Kak gitu. Apa namanya? Munduran dong gitu kan. Misalnya gitu. Munduran dong. Wah. Kenapa gitu kan? Ini cantiknya kelewatan. Oh gitu. Iya kayak gitu, ada yang Pernah kayak gitu. gitu? Iya udah kayak gitu ya. Itu mah ngikutin di viral yang di medsos. Iya, ya gitu, begitu. kenapa sih, gitu. Iya. Oh, itu ada gitu. Ada. Iya ada Terus yang kayak di gitu. ini enggak? Di record enggak? Videoin enggak? Enggak. Oh enggak, kan di video juga. Enggak. Masukin ke medsos. Atau Enggak. udah makan belum gitu. Ayo saya beliin gitu. Oh, saya beliin gitu ya. Iya, ayo makan bareng kayak gitu. Oh, ke bareng gitu. Iya, kayak Oke. gitu. Ya banyak sih, atau tiba-tiba Yuni lagi ngejelasin gitu kan, terus murid yang Ihwannya ngeliat gitu, tapi tatapannya tuh kayak bukan merhatiin penjelasan gitu, kayak tatapannya tuh kayak Terpesona. gimana gitu, gini kayak kalau kayak gitu justru Yuni malah takut. Oh, Ya, iya iyalah ya, pasti kalau lah. ngeliatin apaan gitu kan. Enggak Kak gitu, enggak kayak apaan sih. jadi risih gitu kan. Risih ya. Kalau kayak gitu Ya ada gitu, juga. iya betul. Ada juga yang kayak gitu. Itulah resiko guru muda ya. Iya. Ya, itulah pasti akan banyak fansnya kan di gombalin itu biasa ya. Iya. Yang penting tidak melampaui batas ya gitu. Oke, berarti Yuni enjoy ya jadi guru ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau menurut Yuni karena MTK itu kan menjadi momok ya bagi sebagian anak-anak ya. Kalau Yuni ada nggak tips dan triknya mengajar MTK yang menyenangkan? Kalau sejauh ini untuk SMK sih ini juga masih mencari-cari ya. Karena baru tahun ini juga ngajar SMK gitu kan. Biasanya dari ngajar PAUD langsung ke SMP gitu kan. Dari tadinya ngajar Jauh ya. anak-anak ya kan gitu. Jadi juga masih mencari untuk Metode yang pas ya. mencoba yang pas untuk anak-anaknya lebih enjoy belajar matematika, terus cepet nangkepnya kayak gitu. Terus juga masih memperbarui cara ngajar yang mengasihkan kayak gimana tuh matematika Iya. gitu. Jadi belum bisa ngasih trik atau apa Oke, gitu. iya. Yang penting jangan lupa memberikan games Yun. Iya. Ya, di pembukaan pembelajaran. Ya, kalau udah mereka enjoy di awal, insya Allah sampai akhir akan enjoy terus. Iya. Gitu. Oke, mantap deh Kak Yuni. Oke Yun, lanjut ya. Yun, dulu kan Mister juga sempat ngobrol sama Yuni gitu kan waktu Yuni di SMK. Dulu aktif banget ikut Liko. Bener ya? Iya, sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya, luar biasa. Itu dari Yun, pertama kali itu awalnya gimana Yun? Bisa ikut Liko Yun? Iya, karena di LH, awalnya di LH. Di LH kan ya? Iya, karena di LH juga mewajibkan siswanya untuk ikut Liko. Itu gitu. bagian dari eskul bukan? Bukan sih. Oh, bukan. Iya. Kewajiban semua siswa? Iya, semua siswa. Oke. Jadi siswanya udah dibagi-bagi per kelompok, dan ada gurunya gitu, ada murabinya. Oh, ada murabinya. Ada murabinya gitu. Jadi awalnya dari SMK kelas 10 gitu. Jadi dari kelas 10 misalnya lanjut sampai kelas 12 gitu kan. Ada juga yang udah lulus, udah nggak Liko lagi gitu. Oh gitu. Iya, karena Kalau kan Yuni sekarang masih Liko? iya, alhamdulillah. Dengan teman-teman segrup ini? Masih alhamdulillah. Masih awet ya? Iya. Wih, luar Alhamdulillah. biasa. Berapa orang di situ? 8. Wih, 8 orang. Iya. Kalau Liko itu pertemuannya di rumah apa di mana Yun? Tergantung sih Pak, ada yang bisa kita ke rumah guru atau nanti keliling-keliling ke rumah teman, atau juga nanti Liko di luar Oh di luar. gitu. Kalau murabinya guru LH juga? Guru LH. LH juga. Oke.
Itu berarti pertemuan seperti itu ada waktunya ya? Iya. Sebulan 2 kali apa begitu? Kalau sebelum pandemi sih seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Pas pandemi? Pas pandemi, jadi kitanya likonya online. Oh, online via Zoom. Online juga. Via Zoom meeting. Iya. Ya, oke, via Gitu. Zoom. Kalau Miftah ikut juga? Miftah ikut juga, Liko? Iya, sama Satu grup? Satu grup, oke. Kalau di Liko gitu apa Yun yang dibahas Yun? Ya macam-macam sih Pak. Macam-macam. Macam-macam. Ya intinya tentang perihal Keislaman agama, pasti ya, keislaman ya. Kalau dulu juga Mister waktu SMA pernah juga sih Liko. Ya, tapi bagian dari Rohis dulu. Ya, karena ikut eskul Rohis, jadi wajib Liko semuanya. Dan itu keliling-keliling di rumah teman-teman. Ya, satu murabi gitu kan, keliling-keliling gitu ya. Seminggu sekali. Itu memang luar biasa untuk mengakrabkan kita ya dengan teman-teman, bisa sharingnya lebih intens ya, lebih mendalam lagi ya, sharing berbagai macam ilmu, keagamaan gitu ya. Oke. Kalau Yuni sendiri, apa Yun manfaat yang Yuni peroleh selama ikut Liko? Ya yang pastinya dari Liko kan jadi bisa apa namanya nge-charge iman kita gitu ya. Betul. Ya, Gitu. sangat betul sekali. Karena kan setiap Liko pasti harus ngisi kayak lembar mutabaah yaumiyah kita gitu kan. Di situ kan ada bisa berapa kali tahajud, berapa kali duha, berapa kali saum ada kayak lembar gitu. itu ya? Iya, kayak gitu. Jadi kan itu bisa jadi acuan buat kita untuk tetap semangat ibadah gitu kan. Oke. Ya, berapa juz tilawahnya dan kayak gitu. Dan juga pastinya silaturahim ke teman-teman juga nggak terputus lah kayak gitu, karena kan tiap minggunya ketemu. Kayak gitu. Berarti teman-teman Yuni di grup Liko sampai sekarang masih awet tuh ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya, teman-teman SMA tuh dulu ya? Iya, teman-teman Wah, SMA. luar biasa. Belum ada yang keluar satupun? Ada yang pindah Likonya. Oh pindah. Ya kan udah menikah, terus gitu. tinggal nggak di sekitaran sini kan jauh gitu kan, jadi Likonya pindah. Likonya pindah. Oke. Yun di SMK Luman Hakim gimana Yun sekarang selama pandemi ini? Daring atau memang tetap masuk sekolah walaupun seminggu sekali atau gimana? Ya awalnya daring. Iya awal daring. Awal daring. Terus karena lihat kondisi juga anak-anaknya maksudnya ada yang keterbatasan kuota atau apa, terus kayak jadi nggak jarang absen gitu kan. Jadi untuk kalau misalnya guru ngasih tugas juga paling cuma beberapa yang muncul atau beberapa yang itu kan. Kita nggak tahu dia kemana gitu ya. Gitu. Ataupun di rumah, lagi zoom juga ataupun kameranya dimatiin atau apa. Betul. Dia lagi main apa gitu ya, tidur gitu. Tiba-tiba lagi on kamera dia lagi jalan atau apa gitu. Iya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu betul. Ya gitu. Terus karena terus evaluasi guru, yaudah akhirnya diputuskan waktu itu seminggu sekali. Seminggu sekali masuk. Iya, pas hari Jumat sekalian ngumpulin tugas. Oke. Gitu. Terus karena sekarang nih habis lebaran guru-guru udah divaksin juga, terus udah mau PAT juga, jadinya anak-anaknya disuruh masuk tiap hari. Iya masuk. Gitu. Pantesan tiap hari Mister setiap hari di gerbang Kauripan selalu melihat anak-anak LH gitu kan. Walaupun pakai baju bebas tapi terlihat ini LH nih karena panjang kerudungnya kan. Pasti anak LH nih kan sekolah pasti kan. Iya. Jadi sekarang sudah tiap hari masuk sekolah ya? Iya. Masuk. Menggunakan sistem ini enggak pembagian kelas? Kalau itu iya sih, karena kalau kelas 12 kan ini masih lagi ada ujian gitu kan, ujian tahfiz, jadi dia di masjid tapi bukan di sekitaran LH gitu, di masjid ada. Di masjid. Terus yang kelas kelas 11, kelas 12 itu kan muridnya masih dikit. Jadi itu pakai satu kelas. Oh gitu. Jadi kan masih dikit muridnya, jadi nggak ada kayak pembagian gitu kan. Sedikit ya? Sedikit. Oke, Yun ya. Sekarang sudah menjadi guru ya. Insya Allah kuliah bentar lagi lulus. Amin. Selesai ya. Nanti Yuni kedepannya planningnya mau apa Yun? Planning kedepannya nih? Tetap menjadi guru atau pengen pindah ke profesi yang lain?
Apa Iya. Yun? Kalau dari hati Yuni nih, hati Yuni, nanti kedepannya pengen jadi apa gitu? Apakah sebagai guru terus atau pengen pindah yang lain yang lebih Yuni apa namanya yang lebih Yuni enjoy gitu? Ya kalau apa namanya dilihat dari sekarang gitu kan jadi guru ternyata maksudnya enjoy aja terus waktunya juga fleksibel kayak gitu kan. Jadi lebih dari hati sih ini lanjutin aja jadi guru gitu. Lanjut ya. Nah, lanjut jadi guru karena kan apa ya menurut Yuni jadi sebagai perempuan gitu sebagai ahwat jadi yang pekerjaan yang terbaik ya jadi guru gitu. Iya betul. Iya. Kalau misalnya dinamika umat meminta Yuni untuk menjadi guru di sini, apakah bersedia? Aduh masya Allah. Masya Allah. Bersedia nggak? Misalnya nih dipanggil lagi nih, oh ada alumni ya yang MTK nih, yang bisa ngajar MIPA, udah mau sarjana, dipanggil sama Pak Lukman, Yuni ngajar di sini ya, di SMP SMA, DU, gimana Yun? Aduh, apakah tetap di LH atau ingin mencoba hal yang baru gitu kan di DU lagi setelah bertahun-tahun nggak berkunjung, Iya. baru kali ini di podcast berkunjung setelah 1 abad. Ya Allah. Ya. Iya. Iya, sebenarnya tawaran kayak gitu ada juga Ada juga kan, ya. iya, tawaran kayak gitu ada, ayo ngajar di sekolah ini gitu kan. Hmm. Tapi gimana maksudnya kayak ini kayak masih belum pede gitu untuk keluar gitu, Keluar. untuk keluar dari sekolah lain misalnya untuk mengajari sekolah lain gitu kan. Apalagi kalau misalkan baru lulus gitu kan, baru lulus. Terus masih perlu belajar juga gitu, masih perlu belajar. Terus karena ngajarnya juga belum terlalu kayak Pak Adil lah gitu kan. Apanya? Ngajarnya gitu kan. Jadi jadi bagi Yuni apa namanya LH tempat awal ini Iya, betul. belajar ngajar istilahnya gitu Karena kan. dari awal sih ya. Dari awal Udah ya paham kan. lingkungannya, Iya, ya kan, gitu. budayanya gitu ya. Jadi udah enjoy di LH gitu Iya ya. gitu. Jadi kalau pindah ngajar takutnya dari awal lagi, ya Iya, kan belajarnya ya, gitu kan. Nah, sekarang pengennya Yuni tetap di LH ya, masih pengen belajar terus gitu Iya, ya, masih belajar terus. Ya, mudah-mudahan sih bisa terus berlanjut, ya, dan sukses Amin, menjadi amin. guru idola, Amin. ya, guru teladan, ya, amin. Oke, Yuni. Kita sedikit flashback nih dengan teman-teman angkatan di SMP nih. Masih sering ketemu nggak? Udah lama banget. Udah lama banget ya. Kita udah lost contact ya. Iya. Kontaknya ada cuman jarang menghubungi ya. Iya, Jarang. paling cuman jadi penonton story. Kalau story. Iya. Ya, karena memang setelah pandemi ini kita 2 tahun DU nggak reuni akbar ya. Ya karena memang pandemi kan. Dulu kan sebelum pandemi kan insya Allah setiap bulan Ramadan ya. Kita satu kali pasti ada tuh bukber bersama kan. Iya, bukber. Semua angkatan 1 sampai yang terakhir kan. Tapi sekarang wah Masya Allah 2 tahun ini. Iya. Ya benar-benar kita berjibaku ya dengan pandemi ya. Oke Yuni, ini terakhir ya. Segmen terakhir. Coba Yuni berikan motivasi, nasihat atau pesan buat anak-anak di rumah atau adik-adik yang sedang menonton yang di rumah. Ya mungkin tentang Al-Quran, tentang matematika, tentang belajar, tentang kesungguhan, tentang pergaulan gitu ya. Nah silakan ya anak-anak, ini ada pesan dari Kak Yuni Permatasari, kakak alumni SMP IT Dinamika Umat angkatan pertama. Silakan Kak Yuni. Ya, dalam belajar istilahnya jangan sampai kita terbebani gitu. Jadi jangan sampai terbebani karena justru itu akan membuat kita makin sulit untuk belajar gitu. Karena dengan kita senang gitu, itu akan cepat, akan mudah untuk menangkap pelajaran gitu. Masih ingat satu nasihat dari guru DU juga waktu itu ngajar bahasa Arab, Bu Anissa. Oh iya. Iya, Bu Anissa. Bu Anissa. Iya, waktu itu beliau bilang
eh, jika kalian tidak suka dengan pelajarannya, minimal kalian sukai dulu gurunya, Iya. guru yang mengajarnya gitu. Atau jika kalian tidak suka dengan gurunya, maka kalian sukai pelajarannya gitu. Atau kalian tidak menyukai dua-duanya, maka kalian harus menyukai lingkungannya, seperti itu. Karena dengan seperti itu akan akan mudah kita untuk menyerap pelajaran kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih Pak dari saya untuk untuk teman-teman untuk menangkap pelajaran ataupun yang lagi kesulitan dalam menangkap pelajaran atau ada yang pelajaran yang tidak disukai kayak gitu. Ya, untuk menghafal Quran? Ya untuk coba. menghafal Quran. Ini Hafizoh ini yang main-main ya. Ya untuk ya. Ya untuk Al-Quran, jujur awalnya saya menghafal Quran itu kayak merasa terbebani gitu. Tapi karena dari situ semakin semakin dewasa, saya semakin merasa bahwa manfaat menghafal itu sangat banyak gitu kan. Dirasakan itu ketika kita sudah benar-benar tahu untuk manfaat Quran untuk kitanya nanti gitu kan. Jadi untuk menghafal Quran jangan kalian merasa terbebani karena misalnya ada target dari sekolah gitu kan. Jadi anggaplah Al-Quran itu yang nantinya akan memberikan kita syafaat yaumil akhir nanti gitu kan. Dan atau yang nantinya akan memberikan kita atau memberikan orang tua kita yang nantinya mahkota gitu kan, kemuliaan. Amin. Gitu. Amin. Jadi ya mungkin dua itu yang menjadi patokan kita untuk selalu semangat menghafal Quran gitu. Dan lebih jika ingin dimudahkan menghafal Quran, ya sering-seringlah tilawah setiap hari gitu kan. Minimal one day one juz gitu kan. Satu hari satu juz gitu. Karena dengan kita tilawah, jadi kita tahu istilahnya kita sudah mengenal ayat-ayat tersebut gitu. Masya Allah. Jadi kita akan cepat mudah menghafalnya gitu kan. Jadi ya seperti itu mungkin. Ya. Jadi jangan bebanin ya. Kalau belajar menghafal jangan beban, harus enjoy dan relax. Biar jangan merasa terbebani. cepat masuk ke otak. Itu ya, wah luar biasa. Itu pesan dari Kak Yuni tuh, ya luar biasa. Oke, Yuni, makasih banyak ya sudah hadir di podcast Mr. Adit. Ya, mudah-mudahan nanti semua impian Yuni terwujud. Amin. Dan cepat lulus kuliahnya. Amin. Ya, pokoknya harus sering main-main ke DU. Ibrahim. Oke, yang di rumah makasih ya yang sudah menonton, mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak ilmu dari Kak Yuni ya ataupun inspirasi. Kita bertemu lagi nanti insya Allah di podcast selanjutnya. Untuk hari ini kita closing ya Yuni ya karena tadi sudah asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.